Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 1. Demikian dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya mendengar ada seorang ibu berusaha untuk bunuh diri. Kita tidak tahu apa alasannya untuk melakukan hal itu. Tetapi saat banyak orang melihat kejadian itu, sontak banyak mengeluarkan statement masing-masing atau kata-kata setiap orang yang melihat. Ada yang mengatakan bodoh kali jadi manusia, kalaupun suaminya tidak bekerja, tidaklah harus bunuh diri. Yang lain mengatakan bodoh kali jadi orang, kalaupun banyak utang, ya dibayar, jangan bunuh diri. Yang lain mengatakan tak adalah hatinya itu melihat anak-anaknya masih kecil. Ada yang mengatakan sebanyak apapun masalah dalam kehidupan, tidak harus bunuh diri. Saya lebih banyak masalah, tapi tidak bunuh diri kok. Ada yang mengatakan lagi, pendek sekali pikirannya, nggak dipikiri panjang-panjang, anaknya masih butuh dia. Ada yang mengatakan lagi, bursik main, kok bunuh diri, kayak tidak bertuhan saja. Ada lagi yang mengatakan selama ini ke gereja memang tidak dilakukan atau dihidupi atau direnungkan firman Tuhan itu, kenapa harus bunuh diri? Dan lain sebagainya, kata-kata yang diungkapkan oleh manusia sebagai bentuk penghakiman dan kemarahan. Seolah-olah diri yang mengatakan itu bagus, baik, sempurna dari si ibu tadi. Kita juga tidak tahu apa penyebab dia melakukan percobaan bunuh diri itu. Bukan mau mengatakan dia itu benar, tidak. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh orang banyak, dia sudah menderita, ditambah lagi penderitaannya dengan penghakiman-penghakiman yang tidak adil dari orang banyak. Dan terlalu cepat orang menilai dan menjatuhkan vonis dengan kata-kata penghakiman kepada si ibu tadi. Dan mereka menghukum orang lain dengan standar mereka sendiri. Itulah yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita salah, kita berharap orang lain maklum pada kesalahan kita. Tetapi kalau orang lain salah, kita cepat dengan melihat dan memvonis dia dengan yang tidak benar. Renungan kita hari ini mau mengatakan, jangan kita cepat menghakimi. Dan Yesus katakan bagaimana kita mengatakan kepada orang lain, saya mau keluarkan selumbar dari matamu, tetapi ada selum besar balok dalam mata kita. Kita mau mengeluarkan dari orang lain kesalahan yang kecil, sementara kesalahan kita jauh lebih besar daripada orang lain. Nah, dengan sendirinya kita sudah menghakimi orang lain dengan tidak adil, yang disertai dengan kesombongan dan vonis. Yesus mau katakan jangan menghakimi orang lain kalau belum jelas kita teliti apa yang sebenarnya terjadi.
Kita harus bijak dan berhati-hati mengungkapkan kata-kata kepada orang lain. Jangan menjadi sebuah penghakiman. Karena apa yang kita katakan kepada orang lain, itu akan bisa kembali kepada kita. Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita diharapkan untuk semakin bijak dan berhati-hati untuk mengatakan kata-kata kepada orang lain ketika orang lain salah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, beri kami hati yang penuh kasih sehingga kami mengasihi saudara kami dan tidak menghakimi ketika mereka mengalami persoalan. Tapi kami hadir sebagai sahabat bagi mereka. Amin.